Salam jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus, sahabat terang hidup. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa berbagi firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan satu tema yang penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan sebuah tema adalah ketika suami kita bukan orang yang kaya secara materi. Saya mengajak kita untuk membaca satu ayat saja dari Injil Matius pasal 5 ayat 3, saya bacakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, Yesus mengatakan bahwa berbahagia orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Kata miskin di situ bukan berarti bahwa Tuhan ingin kita miskin secara materi, bukan. Tetapi kita harus ingat bahwa semua yang kita miliki, apapun yang kita miliki, termasuk karir, kesehatan, mobil, rumah, pekerjaan, anak-anak, pasangan kita, bahkan hidup kita sendiri, adalah milik Tuhan. Ini poinnya. Nah, ketika kita menyadari bahwa tidak ada yang kita miliki dalam hidup ini, maka kita menjadi orang yang rendah hati. Kita menjadi orang yang harus tahu diri. Kenapa? Karena segalanya yang kita anggap milik kita itu bukan milik kita. Jadi kalau begitu milik siapa? Maka jawabnya adalah itu milik Tuhan. Tapi seringkali kita menganggap itu milik kita dan itu jadi masalah. Ketika orang menyadari bahwa itu milik Tuhan, dia akan rendah hati dan bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan kepada dirinya. Dia tidak sembarangan, sebab apa yang dia miliki adalah titipan Tuhan. Tuhan bisa memberi, tapi Tuhan bisa mengambil. Ketika Tuhan mengambil, kita tidak usah frustrasi. Apalagi mengembangkan rasa keterhilangan. Bagaimana kita bisa membangun rasa keterhilangan secara rasional, sementara kita tidak punya apa-apa? Sebenarnya saya ingin mengatakan kepada kita bahwa jadilah rendah hati. Karena semua yang kita anggap milik kita adalah titipan Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sehingga kalau satu hari pasangan kita meninggal, ya pastilah kita bersedih. Nggak mungkin tidak. Secara manusiawi begitu. Tapi kita tidak usah takut juga. Satu, karena pengharapan kita jelas dalam Yesus. Orang yang dipanggil Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Dan satu hari kita akan berjumpa dia. Tetapi kita tidak usah mau kehilangan dan tenggelam dalam duka cita yang begitu panjang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang memilikinya, yaitu Tuhan, sudah memanggil, berkenan memanggil pasangan kita. Sehingga kita tidak harus tenggelam dalam kesedihan. Kita harus ingat bahwa kekayaan itu bukan soal sekedar materi. Tapi ketika kita bertobat sungguh-sungguh, kita percaya Yesus, kita diselamatkan, kita diampuni, kita punya istri, punya suami, kita punya anak-anak, kita punya kesehatan, kita punya pekerjaan, kita punya rumah tangga yang baik, yang harmonis. Itu berkat Tuhan. Dan tidak bisa selalu diterjemahkan bahwa berkat Tuhan itu adalah soal materi. Kalau kita menerjemahkan berkat Tuhan sebagai materi, maka kita memestirkan arti berkat Tuhan. Berkat Tuhan lebih kaya dari sekedar materi. Jadi begitu luas sehingga kekayaan materi hanyalah bagian kecil dari berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Hal yang kedua buat anak-anak muda ini khususnya, ketika Anda punya seorang teman dekat, katakanlah pacar, dan ketika dia tidak kaya secara materi, maka saya ingin mengatakan bahwa itu tidak jadi masalah. Jangan takut pilih dia. Sejauh dia adalah pribadi yang berkarakter baik. Sejauh dia adalah seorang yang jelas imannya kepada Kristus, dewasa rohani. Sejauh dia seorang yang punya disiplin, punya pekerjaan yang tetap. Meski mungkin dia bukan seorang pengusaha yang kaya, tapi kalau Anda juga punya pacar yang seperti juga nggak ada masalah. Tapi pastikan bahwa dia punya karakter yang baik, dia dewasa rohani. Dia punya disiplin diri yang bagus, punya kehidupan yang dipenuhi tanggung jawab. Nah, ketika seorang pria responsibility-nya itu rendah, itu Anda harus perhatikan baik-baik. Dia mungkin kaya, tapi kalau dia karakter nggak baik, itu hati-hati. Dia mungkin orang yang terkenal popularitas, tapi kalau dia tidak dewasa rohani, orangnya pecundang, tidak disiplin, itu berbahaya justru kalau Anda pilih. Nah, seorang pria yang baik hatinya Anda pilih. Seorang pria yang ramah, tapi bukan pura-pura ramah. Biasanya pria kalau mendekati wanita agak ramah, tapi kalau mau lihat dia bermasalah, ya coba lihat waktu di rumah. Atau waktu dia menghadapi masalah, bagaimana dia menghadapinya. Di situ memperlihatkan keramahan yang sebenarnya. Apakah dia seorang yang terbuka, yang jujur? Apakah dia seorang yang menghormati perbedaan, menghargai Anda sejak Anda berteman dengan dia sebagai seorang pacar gitu? Apakah dia bisa menghargai keunikan Anda atau mendukung Anda? Apakah dia seorang yang sungguh Anda yakin mencintai dia? Kalau jawabannya ya semuanya, dan jawaban itu benar-benar ya, kadang-kadang kita pikir itu dia jujur, padahal sebenarnya dia tidak begitu jujur. Jadi jangan beli kucing dalam karung. Pastikan bahwa Anda mengenal dia, dan kalaupun dia bukan seorang pria yang tajir, nggak apa-apa juga sih kalau dia tajir juga. Tapi bukan itu pertimbangan Anda memilih dia.
Pilih dia karena dia punya karakter baik. Dia seorang yang punya dewasa rohani, hubungan yang baik dengan Kristus. Dia seorang yang punya disiplin kerja yang baik, punya pekerjaan yang tetap, ada tanggung jawab. Baik hatinya, dia ramah, dia jujur terbuka, dia mencintai Anda, menghormati perbedaan dan keunikan Anda, dan bahkan dia seorang pria yang sehat. Kalau itu benar dan jawabnya ya, saya ingin mengatakan pilih saja. Saya mengenal ada banyak orang, ada banyak sekali pasangan yang dulu mereka start, mereka nggak punya apa-apa. Bahkan mereka itu numpang di rumah orang saking tidak punya uang. Tapi hari ini saya melihat Tuhan memberkati hidup mereka. Mengapa? Karena mereka berkarakter baik. Mereka bertanggung jawab. Mereka punya pekerjaan. Mereka jujur. Mereka terbuka. Mereka cinta itu diungkapkan bukan dengan kata-kata saja, tapi tanggung jawab. Dan itulah yang kemudian saya katakan, jangan takut untuk dipilih. Kalaupun dia tidak tajir, it's okay. Kalau tajir itu bonus. Tapi pilihlah pria yang baik. Pria yang seperti saya jelaskan tadi. Dan saya yakinkan Anda bahwa Anda tidak akan salah memilih. Kalau itu adalah kriteria Anda ketika Anda memilih. Hal yang ketiga bagi istri khususnya, jadilah istri yang baik. Kalaupun suami kita penghasilannya tidak seberapa, tapi cukup untuk kebutuhan keluarga, ya bersyukurlah. Jadilah istri yang bijak untuk mengatur keuangan dengan baik, dengan bijaksana. Coba hindari untuk tidak boros. Bersyukurlah untuk suami, bersyukurlah untuk anak-anak, bersyukurlah untuk kesehatan, bersyukurlah anak-anak bisa sekolah, bersyukurlah untuk semua yang Tuhan sudah kasih. Saya percaya kok semua akan baik-baik saja. Hanya diperlukan sedikit kesabaran lah. Semuanya akan berjalan dengan indah. Ingat bahwa saya kenal beberapa banyak orang. Saya tahu ada banyak sekali orang yang hidup di muka bumi ini. Itu pada awalnya orang tuanya sangat miskin. Orang-orang kaya itu banyak berasal dari keluarga sangat miskin. Bahkan kalau kita melihat orang terkenal seperti presiden, perdana menteri, ya kita lihat presiden kita yang kita cintai, presiden yang sangat mengasihi rakyatnya, yang berjuang, hidup sederhana, ya presiden yang saya hormati, Joko Widodo, adalah presiden yang berangkat dari keluarga yang tidak punya, tapi kemudian menjadi orang yang sangat penting di negeri, orang nomor satu, dan sampai di posisi itu pun tetap begitu sederhana. Dan ini yang sangat membuat kita kagum, bukan hanya karena sederhana, tapi cintanya kepada rakyat, pekerjaannya, filosofinya kerja. Dan itu berasal dari keluarga juga yang minim sekali. Nah, beberapa jenderal yang saya kenal, mereka berangkat dari keluarga petani, ayahnya petani miskin, ibunya juga ibu rumah tangga, membantu ayahnya di sawah. Tapi anaknya bisa menjadi orang hebat, menjadi jenderal negeri ini, menjadi orang-orang yang hebat. Dan banyak sekali orang-orang hebat. Daud misalnya, Daud bukan latar belakang keluarga yang berada, sehingga waktu Daud ingin dicalonkan menjadi menantu Saul, Daud menjadi minder. Kenapa? Dia keluarga bukan orang kaya, dia keluarga yang biasa-biasa. Tapi kemudian dia menjadi orang yang dipromosi Tuhan, menjadi orang yang sangat berhasil. Jadi, kalaupun kita hanya hidup sederhana dengan gaji yang tidak seberapa, jadilah istri bijaksana untuk mengatur keuangan dengan baik. Masak makanan yang sehat. Makanan yang sehat tidak selalu mahal kok. Tetapi kita bisa mengatur itu dengan baik, dengan bijaksana. Dan anak-anak bisa punya gizi yang baik. Doakan anak-anak supaya mereka pintar. Doakan anak-anak supaya karena Tuhan beri mereka kepintaran, mereka bisa kuliah beasiswa. Saya mengenal banyak orang yang bisa selesai dengan beasiswa. Jadi orang tua tidak keluarkan sepeser pun untuk biaya sekolah anak. Kenapa? Karena Tuhan memberi kepintaran kepada anak-anak. Jadi kalau mungkin kita tidak diberi kekayaan materi berlimpah, mungkin dikasih yang lain. Anak-anak kita sehat, anak-anak kita cerdas, pintar-pintar. Mereka bisa sekolah sampai S3 dengan beasiswa. Kenapa? Karena itu kecerdasan. Sementara orang-orang yang berada secara ekonomi belum tentu punya kecerdasan seperti itu. Jadi kalau Tuhan memberi kita berkat di tempat lain yang banyak, mungkin tempat lain tidak. Kalau secara ekonomi kita kurang baik, bukan berarti anak-anak kita tidak bisa pintar dan menyelesaikan sekolah sampai setinggi-tingginya. Karena apa? Tuhan bisa memberi berkat di tempat yang lain. Dan ingat, berkat itu bukan soal materi saja. Ada banyak sekali berkat dalam hidup ini yang harus kita syukuri. Keselamatan, kesehatan, rumah tangga, keharmonisan, pekerjaan, disiplin, keramahan, kejujuran, keterbukaan. Itu semua adalah berkat Tuhan. Dan ketika kita sadar itu berkat Tuhan, marilah kita bersyukur. Istri, jadilah istri yang bijaksana dan mengurus semua dengan baik. Dan hiduplah sederhana. Karena kesederhanaan itu adalah satu kehidupan yang indah buat keluarga. Jika keluarga kita hidup biasa-biasa karena suami kita bukanlah orang yang secara materi berlebihan, ini kesempatan buat kita lebih banyak beriman kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk beriman kepada Tuhan.
untuk kita bergantung pada Tuhan. Sebab seringkali ada ruang yang Tuhan ciptakan buat kita untuk kita belajar bergantung pada Tuhan. Ketika kita tidak bisa bergantung ke hal yang lain, maka itu satu hal yang harus kita syukuri. Jadi opsi kita hanya bergantung kepada Tuhan. Ketika kiri kanan muka belakang atas bawah tidak bisa menolong, maka kita tahu ada satu tempat untuk kita bisa bergantung, yaitu Tuhan. Dan ini menjadi satu kesempatan yang Tuhan ciptakan buat kita, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa semuanya akan baik-baik aja kok. Tidak akan ada apa-apa. Sejauh kita menyadari bahwa ini ada rencana Tuhan, ada agenda Tuhan yang penting di balik ini semua. Tuhan bisa gampang membuka tingkap langit kok, tidak begitu sulit. Itu hal yang sangat sederhana buat Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengatur dengan agenda yang berbeda, maka kita bersyukurlah. Hal yang penting bagi seorang istri adalah bijaksanalah buat suami anak-anak. Jangan mengeluh dan jangan coba untuk melirik ke tetangga lalu membanding-bandingkan dengan orang lain yang kelihatan lebih secara ekonomi daripada kita. Ingatlah bahwa hidup kita unik, rencana Tuhan unik buat kita, dan marilah kita lihat hidup kita dalam rute perjalanan yang Tuhan inginkan. Lalui saja, banyak berdoa dan minta supaya Tuhan beri kita kekuatan, hikmat, kesehatan, baik suami, baik anak-anak, supaya suami sampai bekerja, menyelesaikan tugasnya dengan baik hingga di saat pensiun, misalnya kalau dia bekerja, atau kalau dia seorang pengusaha, atau dia seorang yang mungkin karyawan saja, berdoa supaya dia menyelesaikan dengan baik. Kalaupun dia juga cuma buruh kasar, it's okay. Berdoa aja supaya Tuhan memberkati kita, memberkati dengan berkat yang lain. Dan mungkin anak-anak kita satu hari kelak menjadi orang-orang yang Tuhan berkati, seperti Daud. Isa itu bukan orang yang hebat kok, bukan keluarga yang hebat, keluarga yang miskin bahkan tinggal di kampung. Tapi kemudian Daud menjadi seorang yang nomor satu dan namanya itu termasyhur. Kenapa? Karena Tuhan memberkati Isai dan memberkati Daud dan saudara-saudara yang lain. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau ada berkat-berkat yang lain Tuhan siapkan buat kita, maka percayalah kita tidak usah membandingkan dengan orang lain. Percayalah bahwa berkat unik yang Tuhan sediakan buat kita tidak mesti sama dengan orang. Satu hal yang pasti bahwa segala yang kita punya, apapun yang kita anggap kita punya, ingatlah itu milik Tuhan. Dan Tuhan suka kalau kita tahu bahwa semua yang ada pada milik kita, yang kita anggap milik kita, kita tahu betul bahwa itu milik Tuhan. Nah, hargailah itu. Dan jangan pernah membandingkan atau iri hati orang lain, itu jelek sekali. Bersyukurlah bahwa Tuhan punya rancangan yang terindah buat kita. Dalam keserahan kita, kita punya banyak ruang untuk bergantung, bersandar, dan beriman pada Tuhan. Bersyukurlah dengan apa yang ada, karena kekayaan sesungguhnya bukanlah soal berapa banyak uang kita, tapi berapa banyak kita bersyukur untuk semua yang Tuhan kasih. Kita terima sebagai rahmat anugerah Tuhan yang tiada ternilai harganya. Tuhan Yesus memberkati kita, jemaat sekalian yang Tuhan kasih dan sahabat terang hidup. Saya ingin mengatakan shalom buat kita semua. Amin.